Iya, jadi saya kira pelaksanaan musda lanjutan yang digelar pada tanggal 1 Februari kemarin di DPD 1 memang telah melahirkan ketua DPD atas nama Pak Max Siai. Tetapi harus diingat bahwa pelaksanaan musda kemarin yang digelar dengan memutuskan Pak Max Siai selaku ketua DPD terpilih itu dilakukan secara sepihak. Kenapa sepihak? Karena ada prosedur dan mekanisme persidangan yang dilanggar oleh majelis ketua yang memimpin persidangan. Nah, kronologi musda yang digelar kemarin di DPD 1 bahwa dalam pergelaran musda kemarin itu terjadi perdebatan yang cukup alot. Karena ada sebagian peserta yang menghendaki agar musda itu kita langsung masuk pada tahapan pemilihan pleno 5. Sementara ada peserta yang lain tidak mau. Padahal kita punya kesepakatan yang sudah kita bangun di Marina, yang sudah kita putuskan dan melahirkan keputusan 01 sampai keputusan 04. Nah, di keputusan 04 di Marina itu seluruh proses persidangan itu dia berjalan dengan baik. Tetapi karena terjadi perdebatan yang sangat alot, lalu kemudian oleh DPD 1 dan pimpinan sidang dilakukan mediasi terhadap Pak Max Siai, Ibu Eli Toisuta, dan Ibu Ita Latu Papua. Mediasi itu sudah dilakukan. Setelah selesai mediasi, Pak Max, Ibu Ita, dan Ibu Eli menyampaikan visi dan misinya sebelum masuk pada tahapan pemilihan. Ketika masuk dalam tahapan pemilihan, sidang mengalami deadlock yang cukup panjang, lalu kemudian sidang itu diskorsing. Saya ingat benar apa yang saya sampaikan selaku steering komite di Marina pada waktu itu, bahwa dengan dilakukannya mediasi kepada 3 bakal calon, maka seluruh hasil kerja steering dengan sendirinya sudah dianulir. Karena apa? Karena steering dalam verifikasinya di tanggal 29 itu meloloskan 1 bakal calon atas nama Pak Max Siai. Sementara Ibu Eli dan Ibu Ita digugurkan karena menurut mereka tidak punya syarat dukungan, tidak cukup syarat dukungan. Padahal kalau kita telusuri perjalanan musda ini dari awal sampai pada kerja-kerja steering, harus ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon. Nah, setelah persyaratan pencalonan itu selesai, baru kita masuk pada persyaratan dukungan. Bagaimana mungkin kemudian seorang bakal calon yang tidak memenuhi kriteria, tidak lulus kriteria, bisa diputuskan untuk menjadi bakal calon tunggal, nanti dibawa ke paripurna pada waktu itu. Ternyata di paripurna di Marina itu mengalami penolakan yang luar biasa karena memang ada hal yang dilanggar oleh steering komite, saya termasuk di dalamnya. Tetapi di Marina itu saya sudah secara tegas menegaskan di hadapan forum bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh kita di steering komite yang melanggar Juklak 02. Juklak 2 Partai Golkar, salah satu poinnya adalah bakal calon ketua minimal berpendidikan S1 atau sederajat. Coba dibuka perjalanan steering komite ketika membuka pendaftaran dan memverifikasi calon. 2 bakal calon atas nama Ibu Ita dan Ibu Eta, ketika diverifikasi berkasnya, lolos karena punya kelengkapan administrasi yang lengkap. Pak Max memang benar punya dukungan, syarat dukungan ada. Tetapi pada waktu itu di tanggal 29 diverifikasi faktual oleh steering komite, beliau tidak memenuhi yang namanya berpendidikan S1 atau sederajat. Ini persoalan yang kemudian menjadi persoalan yang disampaikan oleh teman-teman baik dari kubu Ibu Eli dan Ibu Ita. Nah, ketika sidang mengalami deadlock pada waktu itu di Marina, lalu kemudian diskorsing. Saya ingatkan sekali lagi, mediasi 3 bakal calon untuk membawa Ibu Ita, Ibu Eli, dan Pak Max ke pleno 5 untuk dilakukan pemilihan dengan sendirinya, keputusan hasil produk steering komite dengan sendirinya sudah dianulir. Nah,
sidang diskorsing dan kita lanjut pada hari kemarin di tanggal 1 Februari. Nah, ada dua opsi yang ditawarkan oleh majelis ketua pada waktu itu. Karena memang sidang mengalami deadlock yang cukup panjang. Dan oleh karena itu saya lupa ya, tapi kalau saya tidak salah ingat itu kurang lebih jam 5. Ada 3 majelis ketua yang dipimpin oleh Bu Yanes Matulesi dan Muhammad Ate Tuepali dan Ibu Sani Dekewelju kalau saya tidak salah. Itu mereka memimpin persidangan. Nah, perdebatan yang begini panjang, kemudian mereka mengambil langkah dengan menawarkan kepada floor untuk sidang ini diskorsing dengan 2 opsi. Yang pertama, meminta DPD 1 untuk memediasi 3 bakal calon ini sebelum masuk pada pleno 5. Yang kedua, karena sudah jam sholat asar, maka bagi teman-teman dan kawan-kawan yang beragama muslim diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadahnya. Itu 2 opsi yang ditawarkan oleh majelis ketua, kemudian sidang kita skorsing. Nah, pada saat sidang itu diskorsing, lalu kemudian peserta meninggalkan ruangan, bakal calon Ibu Eli Toisuta meninggalkan arena persidangan karena harus melaksanakan dan menunaikan ibadahnya sebagai orang yang taat beribadah. Nah, ketika beliau ada di sana kemudian dikonfirmasi bahwa musda sudah dilanjutkan dan sudah diputus Pak Max sebagai ketua terpilih. Saudara bayangkan, sidang yang digelar oleh partai sekaliber Partai Golongan Karya mengabaikan yang namanya nilai-nilai keagamaan, ini yang menurut saya tidak fair. Silakan di cross check dan tanya aja kepada ketiga bakal calon, apakah dilakukan mediasi ataukah tidak. Kalau kemudian sudah dilakukan mediasi sesuai hasil skorsing tadi, keputusan skorsing tadi, itu baru sidang bisa direkall untuk dilanjutkan. Tetapi ini tidak, mediasi juga tidak pernah dilakukan. Dan oleh karena itu, saya minta kepada DPP Partai Golkar yang ada di Jakarta untuk memperhatikan hal ini secara baik. Saya di arena musda kemarin ini, saya betul-betul sangat prihatin terhadap situasi yang terjadi. Saya cukup keras dan vokal ketika itu saya masuk dalam ruangan dan itu sudah diputus. Saya kira marilah, walau sekalipun kita berbeda dalam pilihan kita di politik, tetapi hal-hal yang menyangkut hal-hal keagamaan, soal orang lagi mau sholat misalnya, jangan diganggu dong. Ini sensi, ini wilayah ini tidak perlu diganggu. Kalau diganggu ini sangat berbahaya ini. Catatan saya kepada DPP Partai Golkar yang ada di daerah ini, khusus di Provinsi Maluku, untuk memperhatikan hal ini. Karena suka atau tidak suka, mereka ini penanggung jawab penuh pelaksanaan musyawarah daerah yang ada di kota ini. Karena sidang ini mengalami deadlock yang cukup panjang dan berkali-kali itu kita skorsing. Saya secara jujur, saya katakan pada waktu itu, saya ini bukan agama muslim, tapi saya punya perhatian, saya punya keprihatinan terhadap saudara-saudara yang beragama muslim. Bagaimana mungkin saudara melaksanakan ibadah saudara-saudara dijamin dalam undang-undang, kebebasan beragama saudara dijamin, saudara dan saya dibekap oleh undang-undang. Tidak hanya itu, ikrar bakti Partai Golkar itu juga mengatur di poin 1. Ikrar Partai Golkar Pancabakti poin 1, kami keluarga besar Partai Golkar takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana mungkin kemudian ini dilanggar? Saya minta kepada DPP yang ada di Jakarta untuk kemudian menyikapi persoalan musda 9 Partai Golkar Kota Ambon dengan arif dan bijaksana, tetapi harus dibarengi dengan ketegasan. Karena apa? Karena ada hal yang dilanggar oleh majelis ketua yang memimpin persidangan pada waktu itu, tidak melaksanakan amanat yang disampaikan oleh forum yang terhormat pada waktu itu. Saya kira itu ya. Terima kasih.